Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program linier, tapi di soal cerita, jadi di pengaplikasiannya. Nah, sebelum kita bisa mengerjakannya, kita harus bisa memodelkan ke dalam bentuk matematikanya dulu. Sekarang langsung saja ke soal. Seorang penjahit ingin membuat 2 jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis 1 memerlukan 1 meter kain katun dan 3 meter kain wol. Dan pakaian jenis 2 memerlukan 2 meter kain katun dan 2 meter kain wol. Nah, di sini jelas bahwa ada 2 jenis kain, yaitu katun dan wol. Kemudian ada 2 jenis pakaian yang akan dibuat. Kemudian ketersediaan bahan kain katun itu 80 meter. Dan kain wol itu ada 120 meter. Kemudian harga jualnya pakaian jenis 1 itu 120.000 dan 60.000. Langkah pertama, kita harus membuat atau memodelkan dulu dalam bentuk matematika. Yang pertama, di sini sudah ditentukan bahwa pakaian jenis 1 itu harus kita misalkan dengan X dan pakaian jenis 2 kita misalkan dengan Y. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal seperti ini, kita buat tabel saja. Jadi, saya buat tabel di sini kain jenis 1 yaitu X ya, pakaian jenis 1 tadi. Kemudian pakaian jenis 2 sudah diberi ketentuan kalau dimisalkannya X dan Y. Kemudian kan ada 2 jenis kain ya, kain katun dan kain wol. Nah, di sini saya berikan keterangan kain katun, di sini wol. Oke, setelah ini kita baru membuat tabelnya. Pakaian jenis 1 tadi memerlukan 1 meter kain katun dan 3 meter kain wol. Berarti 1 meter katun, 3 meter kain wol gitu ya. Kita tulis secara mendatar. Kemudian pakaian jenis 2 itu memerlukan 2 meter kain katun. Jadi ini ya. Dan berapa meter kain wol itu 2 meter ya juga ya, sama ya. Kemudian ketersediaan kain katun itu ada 80. Berarti kita tuliskan ketersediaan itu ya 80 meter. Oke. Kemudian untuk kain wol ketersediaannya 120 meter. Nah, untuk membantu kalian buatlah tabel. Tuh, kemudian kita diminta membuat atau membentuk ke dalam model matematikanya. Berarti kita modelkan saja. Jadi kan kita mainnya menurun. Nanti gini, 1x plus 2y. Kan ketersediaan 80 meter. Berarti kan nggak mungkin melebihi 80 meter. Berarti kurang dari sama dengan 80 gitu ya. Sama untuk yang di sini kita memperhatikannya ini. Jadi 3x plus 2y kurang dari sama dengan 120. Jadi karena ketersediaannya sekian meter, kita nggak boleh melebihinya. Berarti tandanya kurang dari sama dengan itu ya. Kemudian kalian diminta, ini kan berarti jawaban sini A ya. Kemudian yang poin B, tulislah bentuk objektif laba dalam X dan Y. Berarti kan labanya itu dalam X dan Y. Jadi kita membuat fungsi objektifnya itu F, ini poin B ya. F X, Y nya 120.000 itu kan tadi harga jual pakaian jenis 1 ya. Berarti 120.000 X plus 60.000 Y gitu ya. Jadi tulislah bentuk objektifnya. Ini fungsi objektif namanya. Oke, setelah ini kita diminta membuat perlihatkanlah pada diagram kartesius himpunan penyelesaian dari sistem perkecamatan di atas. Jadi kita menggambar himpunan penyelesaiannya. Jadi kita menggambar ini ya. Langkah menggambar yang sudah saya jelaskan. Pertama, kita membuat sumbu X-nya sama dengan 0. Berarti untuk X plus 2Y buat garis ya sama dengan 80. Kita buat untuk X-nya 0, nilai Y-nya berapa? 40 ya. Untuk Y-nya 0, berarti ini kita tutup aja biar lebih mudah. Y-nya 0 berarti X-nya
80. Oke. Sampai di sini berarti kita punya titik koordinat 0,40 dan 80,0 gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, garis yang kedua, kita kan punya 3x plus 2y sama dengan 120. Kita gambarkan saja. Kita beri, kalau x-nya 0, y-nya berapa ini? X-nya 0, y-nya 60 ya. Kemudian kalau y-nya 0 berarti x-nya 40. Berarti kita sudah punya titik koordinat 0,60 dan 40,0. Nah, kita sudah punya. Nanti bisa langsung kita gambarkan. Langsung saja kita gambar. Di sini kan titiknya kan 0,40, 80,0, 0,60 dan 40,0. Bikin aja skalanya 20 ya ini ya. Skalanya 20. Nih. Kita bikin skalanya 20 berarti nih. Jadi diusahakan sama dalam menggambar itu. Ini sumbu Y, sini sumbu X. Tadi kita punya garis berapa tadi? 0,40 dan 80,0. 0,40 berarti di sini. Kemudian 80,0 di sini. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis itu kan sudah bisa kita buat garis ya ini ya. Nih, kita tarik garis. Kemudian yang titik koordinat kedua kita punya berapa itu? Kita punya titik 0,60 dan 40,0. Kita gambarkan saja. 0,460 di sini, kemudian 40,0 di sini. Kemudian kita buat garis ya, garis ini. Nah, ini kita buat garis. Kemudian dilihat tadi kan pertidaksamaannya kan tandanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu kan yang diarsir di sebelah kiri ya. Berarti kiri semua ini nanti. Garis pertama itu sebelah kiri garis yang diarsir. Berarti ini ya. Nih. Ini juga diarsir. Nah, itu ya. Kemudian yang garis kedua, ini kan garis pertama, ini garis kedua. Yang garis kedua itu kan juga kurang dari sama dengan. Berarti di kiri garis juga yang diarsir. Berarti saya misalkan kita beri tanda dengan yang beda, berarti kiri garis seperti ini. Nah, ini kan juga diarsir. Tapi kan kalau di HP itu kita mencarinya arsiran yang sama. Itu kedua-duanya diarsir. Berarti kan cuma daerah sini ya yang diarsir ya. Itu cuma daerah di sini itu yang diarsir. Oke. Setelah itu kita bisa mencari titik-titik pojoknya. Jadi kan titik pojok yang dari di HP ini kan di HP ya ini ya. Berarti ini titik A, titik B, kita buat aja A, B, C, D biar mudah. Ini titik C, sini titik D. Nah, setelah ini kita menentukan titik-titik pojoknya. Itu ya, titik pojok itu A-nya itu kan 0,0 kalau di sini. Kemudian kalau B itu kan berapa ini B-nya? 40,0 ya titik pojoknya ya. Terus kemudian C-nya kan belum bisa kita cari. Nanti kita cari dengan eliminasi gitu. Titik D-nya berapa ini di sini? Titik D-nya itu kan 0,40. Nah, untuk mencari titik C, kita eliminasi kedua garis. Jadi titik C itu dieliminasi dengan kedua garisnya kita eliminasi ya. Berarti kan tadi punya garis X plus 2Y sama dengan 80 dan 3X plus 2Y sama dengan 120. Eliminasi, berarti kita kurangi saja. Y-nya nanti habis ya ini ya, kalau kita kurangi ya. Y-nya habis berarti tinggal X-nya. X min 3X berarti min 2X sama dengan berapa ini? 80 dikurangi 120 min 40. Berarti kita bisa menentukan nilai X sama dengan min 40 dibagi min 2 ya, berarti kita punya 20. X-nya ketemu 20, berarti kita bisa menentukan Y-nya dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Berarti ke persamaan satu ini aja ya. Kan persamaan 1 ini persamaan 2. Berarti kita substitusikan ke persamaan 1, X-nya kan 20 plus berapa itu tadi itu persamaan satunya? 20 plus 2Y sama dengan 80. Oke, 20-nya kita
Sini berarti kita punya 2Y sama dengan 60. Berarti Y-nya berapa? 60 bagi 2, 30. Berarti kita punya titik berapa? Di titik C itu 20,30. Oke, C-nya 20,30 kita masukkan ke sini. Kemudian tadi kan kita sudah menentukan fungsi objektif. Nah, baru kita masukkan ke fungsi objektif titik-titik ini. Fx, Y sama dengan tadi kan fungsi objektifnya ini 120.000 X plus 60.000 Y. Oke, kita masukkan saja. Untuk titik 0,0 berarti kan 0 ya ini ya. Untuk titik B nya 40,0 berarti X nya 40, berarti 120.000 dikali 40 berapa? 4.800.000 seperti ini. Kemudian yang titik C itu kan 20 X nya, berarti 120.000 kali 20 ditambah kita masukkan ke fungsi objektif 30 kali 60.000 berapa ini? Hasil akhirnya 4.200.000 ya. Kemudian yang titik D kita kan punya 0,40, berarti Y nya kan 40, kita langsung masukkan ke fungsinya, berarti 60.000 dikali 40, berarti kita punya berapa? Segitu. Ini 2.400.000. Jadi yang maksimum itu yang mana? Kan dimintanya tentukan banyaknya masing-masing jenis pakaian yang harus dibuat agar memperoleh penghasilan maksimum. Jadi penghasilannya maksimum itu kan ini 4.800.000. jadi ini. Jadi kita punya kesimpulan untuk yang poin D ya. Penghasilan maksimum itu kita punya 4.800.000. Nah, kemudian 4.800.000 itu didapat ketika membuat pakaian apa? Berarti kan membuat ini kan 40 pakaian jenis A, jenis 1. Kemudian untuk pakaian jenis 2 nya kan 0 jenis 2 seperti ini. Oke, sampai di sini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.